Jadi sistem bawa di Siko sapi, ada sapi Bali, Ya, sapi Bali. sapi kampung, sapi Brahman kan Brahman itu. ada ya. Dicampur kan itu. Jadi semenjak 2006 balik, sistem pemilihan sapi itu mau ubah, mulai sistem patik aspiran, mulai sistem timbang. Hop. Seperti 72 kan? Berapa kilo boleh sapi ya? Ya, sapi sejati 201 kilo ya, sampai 225. 200 ya Bang? 201 kilo sampai 225. 1 Juni 2022 siang, tim tebar kurban Dar Eliman Peduli dan Surau TV sedang meninjau hewan kurban jenis sapi. Ini adalah lokasi pertama untuk peninjauan. Adapun bobot sapi yang akan dibeli adalah 200 kg sampai dengan 225 kg. Hasil peninjauan sementara kita baru survei di satu tempat, yaitu tepatnya di Peternakan Sehati di Lubuk Alung, Sungai Abang Dalam. Dari sapi yang kita lihat di sini memang begitu profesional dalam mengembangkan peternakannya. Salah satunya kita mendapatkan informasi ketika kita membeli sapi kurban di sini, kita mendapatkan fasilitas yang pertama itu SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang mana pada saat ini sedang dibutuhkan sekali karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi, yang mana pemerintah mungkin akan meminta itu pada hari H atau di hari kurban yang akan kita laksanakan nantinya, insyaallah ta'ala. Mungkin akan berlanjut nanti di tempat survei peternakan yang kedua. Untuk pemilihan sapi pada tahun ini, insya Allah kami akan memilih sapi sesuai dengan sunnah, yang mana kita menentukan sapi yang sudah cukup umur, rata-rata 2,5 tahun. Di dalam pemilihan, kami juga memastikan sapi terbebas dari penyakit mulut dan kaki atau PMK. Insya Allah, untuk pemilihan sapi tahun ini, kami usahakan tidak memiliki penyakit PMK, sebagaimana maraknya pemberitaan pada saat ini. Hasil dari survei kandang kurban yang kedua itu di tempat lokasinya di Bawan, Kabupaten Agam. Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan informasi untuk sapi kurban dengan berat badan yang kita cari, yaitu berat badan ditimbang hidup dari 201 sampai 225 kilo. Kita juga sudah mendapatkan harga yang kita cantumkan. Dan insyaallah di sini juga memfasilitasi pembelian sapi timbang hidup sesuai umur, cukup umur. Yang ketiga juga tentunya ada dilengkapi dengan SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Untuk pemilihannya nanti insyaallah setelah kita rapatkan dengan dengan pengurus yayasan, Allah kita tentukan nanti pilihan tempatnya beli yang di mana. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar.
Selanjutnya, kami dan tim kurban Yayasan Darul Iman dan Surau TV melakukan peninjauan hewan kurban jenis kambing yang berada di kota Solo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 11 Juli 2022, tim tebar kurban Darul Iman Peduli beserta karyawan Yayasan Darul Iman melaksanakan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban di Islamic Center, Gunung Juaro, Padang, Sumatera Barat. Penyembelihan dan pemotongan hewan kurban ini memiliki panitia sebanyak kurang lebih 150 orang yang terdiri dari karyawan laki-laki Yayasan Darul Iman dan teman-teman kajian yang ada di Kota Padang. Kami melaksanakan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban pada jam 7 pagi. Insya Allah, untuk penyembelihan dan pemotongan, kami selesaikan sebelum sholat zuhur. Alhamdulillah, dari 150 lebih kurang panitia, kita melaksanakan teknis sebagaimana yang telah dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW sesuai sunnah, insya Allah. Salah satunya dengan menggunakan pisau yang tajam. Kita juga melakukan penyembelihan memakai sitar agar tidak terlihat oleh hewan kurban yang lainnya. Ketua Yayasan Darul Iman sekaligus penanggung jawab kegiatan tebak kurban, Buya Muhammad Elfisham, beliau menyampaikan bahwasanya kurban merupakan ibadah, hewan yang disembelih pada hari Id untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwasanya ibadah harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dari agama ini, tidak didasari oleh agama ini, maka amalan itu tertolak. Ibadah kurban yang sesuai dengan sunnah insyaallah taala, yang pertama adalah kita perhatikan bahwa ini adalah ibadah. Di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah wajib. Di antara ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Binatang yang ingin kita sembelih hendaklah binatang yang terbaik, yang semakin banyak dagingnya itu semakin baik. Tim kulit Bangulin dan panitia yang lain segera memposisikan diri. Bagi yang belum dapat tugas bisa bantu ke tenda masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Buya Muhammad Elfisham, bahwasanya kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam berkurban. Di antaranya, tidak boleh ada yang cacat, yang menghalangi keabsahan hewan kurban. Adapun cacat yang pertama adalah buta sebelah. Yang kedua adalah pincang yang betul kelihatan pincangnya ketika ia berjalan. Yang ketiga, hewan yang sakit, yang jelas kelihatan sakitnya. Dan yang keempat adalah kurus kering, yang kurusnya hanya kelihatan tulang. Kurban itu ketika kita menyembelihnya adalah kita menyembelih yang pertama baca bismillah, ini adalah wajib. Bismillah. Ketika ingin kita menggoroknya, bismillah. Kemudian kita iring dengan takbir, Allahu Akbar. Kemudian kalau kita menyembelih untuk diri kita sendiri, maka kita katakan Allahumma hadza anni wa an ahli.
ya Allah ini atas namaku dan keluargaku. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Dalam masalah sakit apabila hewan kurban mengalami penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, maka hewan kurban tidak boleh disembelih. Kalau seandainya tetap disembelih, maka kurbannya tidak sah. Buya Faisal Abdurrahman adalah ketua Dar El Iman Peduli. Beliau mengatakan, tebar kurban adalah salah satu program Dar El Iman Peduli. Namun saya akan menyampaikan pembagian kita untuk daerah Kota Padang, di mana untuk Kota Padang alhamdulillah sapi yang diterima oleh Dar El Iman Peduli banyak 10 ekor sapi yang disembelih di Islamic Center. Alhamdulillah hal ini sedang berlangsung. Kemudian juga alhamdulillah Dar El Iman Peduli juga dapat bantuan dari sapi HSI, ya, 1 ekor yang disembelih di Lubuk Menturun. Kemudian alhamdulillah untuk tahun ini kambing disembelih di Islamic sebanyak 56 ekor. Sisanya itu dibagikan di berbagai daerah di Sumbar dan luar provinsi. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar, bahwa kami masih dipercaya untuk mengelola hewan kurban bapak dan ibu. Untuk para donatur sendiri berasal dari beberapa daerah Indonesia dan luar negeri. Dan ini rutin dilakukan dalam setiap tahun. Jadi saya Babin Katimas, Kelurahan Surogadang, pangkat Aibda Henry Hartono SH. Dan dalam kegiatan hari ini dilaksanakan pemotongan hewan korban yang dilaksanakan oleh Yayasan Dar El Iman Islamic Center yang terdiri dari 10 sapi dan 56 kambing. Alhamdulillah kegiatan sedang berlangsung pada saat ini. Dan kami dari Babin Katimas, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Surogadang, kami menyampaikan kepada panitia agar dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban, baik panitia maupun warga atau masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan, agar menjaga keselamatan, keamanan, dan juga keselamatan secara pribadi. Dari 150 orang panitia, kami telah memberikan beberapa tugas. Di antaranya adalah menjadi tim rebah sapi dengan cara perebahan manual dan juga menggunakan kerengkeng. Ada juga tim kulit, pemisah kulit dari daging, ada juga tim pemisah daging dan tulang, ada tim pemotongan daging, ada juga tim cincang daging, ada juga tim cuci jeroan, dan ada juga tim penimbangan dan tim packing. Begitu di bagian sapi dan juga di bagian kambing. Alhamdulillah kita laksanakan, kita usahakan benar-benar semaksimal mungkin melaksanakannya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk penyebaran daging kurban, alhamdulillah, untuk tahun ini kami menggunakan packing box dalam pengemasannya. Adapun jumlah packing kali ini adalah 1030 box. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Dengan rinciannya adalah untuk para peserta kurban jenis sapi sebanyak 43 kotak. Untuk warga Gunung Juaro 150 kotak, untuk warga Nanggalo 50 kotak, dan untuk warga dan karyawan yayasan 329 kotak. Untuk pelaksanaan kurban tahun sekarang juga cukup berbeda dari tahun sebelumnya.
yang mana alhamdulillah untuk dari segi penimbangan dan segi packing kita sekarang menggunakan box plastik ukuran 1500 mili, yang mana di dalam box plastik tersebut sudah kita susun dari daging, cencang tulang, bagian limpa, paru dan jantung, dan terakhir itu bagian jeroannya kita bungkus dulu pakai plastik, baru kita masukkan dan kita kemas di dalam satu kotak. Yang mana insya Allah ini merupakan batu loncatan untuk kedepannya juga akan kita lakukan seperti ini insya Allah. Pemirsa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menyembelih, hendaklah kita berupaya bagaimana kita menyembelih dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni idza dzabahta fa ahsin dzibha. Jika engkau menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Wal hiddash ahadakum syafratahu. Falyuhidda ahadukum syafratahu. Adalah salah seorang yang antaramu betul-betul menajamkan pisaunya. Jadi ketika kita menyembelih, kita rebahkan menghadap ke kiblat, ya, rebahnya adalah ke sebelah kiri, kemudian kepalanya sebelah kiri, kemudian kita sembelih dengan baca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita kuliti, kita bagi. Nah, masalah kurban ini dagingnya sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Dihadiahkan boleh kepada orang-orang kaya karena itu adalah hal yang dibolehkan. Adapun sedekah adalah kepada orang fakir miskin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka kita atas nama dari Iman Fadili mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah mempercayakan, mengamanahkan korbannya mengamanahkan korbannya kepada kita, dan kita insya Allah Ta'ala menyalurkan korban ini kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak untuk disalurkan. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung sekian lamanya. Pemirsa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, daging korban boleh kita simpan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah, kemudian sebarkanlah dan simpanlah. Maka pemirsa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala,
pelaksanaan korban ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menampakkan yakni tadhiyah, yakni pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urut bahwasanya kejadiannya adalah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, dan itu ada ujian yang besar. Nah, kita juga ada ujian dari harta kita. Adalah kita berikan sebagian dari harta kita untuk kita berkorban pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. لا إله إلا الله والله أكبر. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di Yayasan Darul Iman melalui Darul Iman Peduli dan Surau TV melaksanakan tabarruk kurban baik di beberapa lokasi di Sumbar, Riau, Jambi, dan juga di Kota Padang kita melaksanakannya, dan kita berupaya bagaimana kita bisa melaksanakan sesuai dengan sunnah dan amanah. Kita berharap ke depan agar tahun yang akan datang lebih banyak lagi korban kita, karena banyak alokasi-alokasi yang belum mendapatkan, bahkan belum tersentuh dengan sapi korban. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa masyarakat kita ya untuk makan daging, ada yang makan daging mereka sekali setahun, ya, ada yang 2 kali setahun. Kalau sekali setahun jelas pada Hari Raya Haji ini. Oleh karena itu kita berharap jangkauan dari Iman Peduli ini bisa lebih luas ke depan. Untuk Kota Padang pun juga bisa lebih luas. Tentu semuanya jika amanah ini ya di tahun yang akan datang bisa diperbanyak, maka juga banyak tambahan-tambahan dan usulan-usulan untuk daerah-daerah yang belum terjamah korbannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kami dalam kegiatan ini koordinasi dengan Yayasan Darul Iman, dan kita dengan kepala sekolahnya, baik juga dengan gurunya dan juga warga orang tua siswa dalam pelaksanaan kurban ini. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan aman dan tertib. Dan kami dari pihak kebersihan mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada orang tua siswa dan juga kepala sekolah dan juga guru yang aktif dalam pelaksanaan kurban ini. Inilah pesan dirahmati oleh Allah. Ya, jazakumullah khairan atas amanah yang telah diemban ini. Semoga Bapak Ibu ya diberikan ganjaran pahala yang besar isinya. Kami juga ya, ikut ya mendapatkan pahalanya. Orang-orang terlibat di sini juga ikut mereka mendapatkan pahala dari berkorban sendiri yang merupakan ibadah. Ya, yang merupakan di antara ibadah yang besar yang berkaitan dengan harta adalah al-udhiyah. Al-udhiyah, korban. Ya, karena Allah kan berfirman, "Inna atainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah engkau dan karena Rabbmu, wanhar dan korbanlah. Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam menafsirkan ayat ini bahwa salat merupakan semulia-mulia ibadah fisik, sedangkan berkorban merupakan semulia-mulia ibadah harta. Malam hari berkorbanlah, ya, insyaallah Allah akan memberkahi harta kita. Kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu pemirsa yang telah menitipkan korbannya kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan hal ini dengan baik. Demikian dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
الله